Selamat pagi Pak Hamdan. Pagi Bu Siat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Pak Hamdan. Saya minta waktunya sebentar untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan ya Pak Hamdan. Yang pertama, selama Pak Hamdan menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak Hamdan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus terkait dilema etika atau rujukan moral, saya melihat dari semua sudut pandang. Jadi tidak hanya dari satu sisi melihat etika atau rujukan moral tersebut, seperti itu. Berarti melihat dari semua sudut pandang ya Pak. Yang kedua, ini saya ingin tahu bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini. Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk menyikapi hal-hal tersebut, saya menggunakan cara mengamati mana yang lebih baik dan lebih banyak manfaatnya. Jika untuk kepentingan bersama, maka perlu diadakannya musyawarah terlebih dahulu. Seperti itu. Berarti melihat mana nih yang potensinya lebih positif, dan lebih bermanfaat. Saya setuju ya Pak. Kemudian ini yang ketiga, langkah-langkah prosedur seperti apa Pak yang biasa Pak Hamdan lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu saya dengan cara mengamati situasi, kondisi, hal-hal positif apa yang dijadikan sebagai etika moral tersebut. Lalu setelah itu nanti saya musyawarahkan dengan guru-guru yang lain untuk menghasilkan keputusan yang mufakat seperti itu. Jadi yang pertama tadi panjenengan menyebutkan mengamati ya. Yang pertama mengamati, kemudian yang kedua bermusyawarah ya Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini menurut Anda, menurut Pak Hamdan itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, menurut saya itu sudah efektif. Yang pertama yaitu mengamati, setelah kita amati lalu nanti kita musyawarahkan bersama. Jadi menurut saya langkah-langkah tersebut itu sangat efektif bagi saya. Kemudian apa saja yang selama ini Pak Hamdan menilai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Untuk kasus ini yang menurut saya itu sangat menantang itu jika keduanya sama-sama baik dan mengandung banyak manfaat. Itu menurut saya sangat dilema, sangat susah untuk mengambil keputusan karena keduanya itu memiliki manfaat yang sangat baik seperti itu. Jadi malah itu sebuah tantangan ya Pak, kalau dua-duanya sama-sama baik, begitu mengandung ke arah positif juga. Kemudian ini Pak Hamdan kalau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya, apakah Pak Hamdan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Hamdan jalankan? Kalau untuk jadwal sendiri itu saya tidak ada Bu, karena tidak setiap saat ada kasus dilema etika seperti itu. Dan untuk cara penyelesaiannya pun tidak bisa langsung diselesaikan karena tahapan-tahapan saya sendiri itu termasuk mengamati kasus tersebut, terus nanti sekiranya perlu dimusyawarahkan, lalu kita musyawarahkan terlebih dahulu seperti itu. Berarti nggak bisa ujuk-ujuk langsung ada perkara langsung diselesaikan gitu ya Pak? Betul, bisa. Harus ada prosedur ya Pak. Selanjutnya Niki, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil
pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut, Pak? Untuk seseorang ataupun yang lain itu ada, termasuk seperti waka sekolah itu sangat membantu untuk mengambil keputusan. Nah, dengan adanya waka tersebut nanti akan saya musyawarahkan terlebih dahulu supaya dapat mempermudah pengambilan keputusan. Oh, dari musyawarah tadi dan ini panjenengan berkolaborasi dengan para warga sekolah, terutama waka ini ya Pak, sebelum nanti disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru, ngoten nggih Pak. Ini yang terakhir nih Pak, dari semua yang sudah panjenengan sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Hamdan petik dari pengalaman Pak Hamdan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Pembelajaran yang saya dapat dari kasus-kasus seperti ini yaitu jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pertama tadi sudah ada tahapannya nggih Pak, dari mengamati kemudian bermusyawarah gitu nggih. Jadi apa yang sudah jangan putuskan agar tidak tergesa-gesa begitu nggih Pak. Jadi imbasnya nanti kan ke siswa begitu nggih Pak. Saya apresiasi nggih Pak, mudah-mudahan dari apa yang jenengan prosedur dan lain sebagainya mudah-mudahan bisa terlaksana sehingga jika ada dilema etika di sekolah begitu bisa teratasi dengan baik. Atur suwun sangat nggih Pak Hamdan sudah menyempatkan waktunya dalam wawancara pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi. Saya berterima kasih sekali karena sudah menyempatkan waktunya ya Pak. Saya mewawancarai di pagi hari ini bersama panjenengan selaku Kepala SMP Syafi'iyah Bantar Bolang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, dengan penilaian saya melihat dari semua sudut pandang, tidak hanya satu sisi. Oh, berarti melihat dari beberapa sudut pandang ya Pak. Kemudian bagaimana Pak Reza menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, saya mengamatinya mana yang terbaik dan mana yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Jadi melihat terlebih dahulu nggih, mana nilai kebermanfaatannya begitu nggih Pak nggih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Reza ambil untuk jika atau Pak Reza menemui dilema tersebut? Saya mengamatinya dan saya memusyawarahkan dengan yang lain. Berarti mengamati kemudian bermusyawarah ya Pak? Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini
Pak Reza anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi kan tadi ada mengamati, kemudian yang kedua ada musyawarah. Kira-kira dari keduanya ini yang lebih efektif itu yang mana? Langkah-langkah yang tadi saya sebut efektif, mengamati, lalu saya memusyawarahkan dengan teman-teman, ya itu. Berarti keduanya itu sama-sama efektif, nggih? Nggih. Oh, nggih. Jadi kalau saya bisa menarik kesimpulan dari mengamati kemudian bermusyawarah itu saling berkesinambungan, Pak. Nggih. Jadi tidak bisa kita hanya mengamati tanpa mengambil suatu tindakan, ngoten nggih. Tapi kita juga tidak bisa mengambil suatu tindakan sebelum kita mengamati terlebih dahulu, ngoten nggih, Pak. Kemudian apa saja yang selama ini Pak Reza dapatkan atau mungkin tantangan apa yang Pak Reza peroleh dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya selama saya itu tidak ada sih Bu, karena tidak setiap saat ada kasus dilema etika Bu. Oh gitu. Dan penyelesaiannya tidak bisa secara langsung saya memberikan keputusan, ya saya perlu musyawarah dengan yang lain. Oh begitu nggih. Jadi Pak Reza juga punya prosedur nih. Jadi ada mengamati kemudian mengumpulkan Bapak Ibu guru untuk bisa bermusyawarah, ngoten ya Pak. Selanjutnya ini ada nggak Pak tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian? Ya tidak ada Bu. Saya perlu musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait lah. Jadi paling tidak kita sudah punya rancangan lah gitu ya Pak. Kalau mengamati kemudian bermusyawarah, kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Reza dalam membantu panjenengan mengambil keputusan tersebut? Itu harus sadar Bu, dengan adanya orang tersebut kan mempermudah pengambilan keputusan untuk saya mengambil keputusan. Oh, jadi mempertimbangkan ya Pak? Iya, pertimbangan yang lain. Mungkin ada lagi Pak? Ya dengan adanya musyawarah dapat mempermudah pengambilan keputusan. Intinya sama Bu kayak gitu. Jadi orang-orang tersebutlah yang nanti akan ya bukan mempengaruhi ya Pak. Jadi ya tadi pertimbangan gitu ya Pak. Jadi kalau jenengan mengambil keputusan A, B, C itu paling tidak sudah dimusyawarahkan sehingga paling tidak hasilnya juga nanti akan berimbas kepada anak didik di sekolah, ngoten ya Pak. Ini terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir ya. Boten disangkain udah di ujung wawancara. Kira-kira dari semua yang sudah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang sudah panjenengan petik dari pengalaman Anda selama ini sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya untuk saya sendiri dan untuk yang lain Bu, jangan terlalu mudah mengambil keputusan, perlu pertimbangan dan musyawarah dengan yang lain atau yang tadi orang-orang tadi. Saya bisa menarik kesimpulan bagus sekali Pak. Memang kalau misalkan kita sudah dihadapkan oleh suatu permasalahan, kita tidak bisa mengambil secara otodidak gitu. Sewaktu-waktu kita mengambil keputusan A, padahal kita belum memikirkannya atau melihat efek dari apa yang sudah kita putuskan, ya Pak. Itu pentingnya kita bermusyawarah agar apa yang sudah diputuskan oleh panjenengan nanti bisa bermanfaat untuk anak didik juga. Mungkin cukup sekian Pak Reza wawancara saya pagi ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.